Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasadayana, terutama untuk semua kicau mania yang ada di Nusantara, khususnya di daerah Tangerang dan Banten. Channel ini saya buat dengan nama Pak Kabayan 88. Channel ini nantinya akan membahas tentang bagaimana di lapangan, khususnya di Labran atau Lapres. Tetapi kita di sini melihat inti dari channel ini adalah untuk saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bukan untuk saling menggurui atau memang siapa di antara yang lebih baik gitu. Jadi di sini nanti awalnya saya akan buat tentang bagaimana di lapangan ketika kita menggantang, di situ ada juri pengadil, yang artinya juri di lapangan. Untuk menilai burung itu apa sih sebenarnya yang dicari oleh juri gitu. Mulai dari kriteria durasi, dari variasi lagu, bahkan dari tembakan atau tonjolan dan lain-lain sebagainya gitu. Karena di sini kan banyak sekali pakem yang sangat berbeda-beda di setiap IO-nya. Itu yang mempengaruhi kadang pemain itu berpikir kemarin saya juara di sana, sedangkan di sini enggak. Balik lagi kadang di sini nilainya begini karena begini. Di sana menilainya seperti itu gitu. Ada tanda kutip, deket juri, temen juri, atau mungkin itu burung bos. Di situ yang akan kita bahas gitu. Di situ akan kita bahas, kita terbuka tentang pakem yang ada di setiap IO nanti seperti apa gitu. Dan bahkan cara penilaian mereka itu bagaimana. Lalu kita akan menilai juga dan melihat rotasi. Rotasi dari juri itu bergerak dari mulai mereka menilai burung ketika digantang itu bagaimana. Karena semua yang sepengetahuan saya itu sangat berbeda gitu. Di setiap event, di setiap IO itu berbeda dari rotasinya, dari hal-hal yang mungkin sudah menjadi pakem mereka. Bahkan pemain itu berpikiran pakemnya beda-beda, tidak bisa dinilainya seperti ini karena juri ngambilnya cuma tonjolan, kadang durasi nggak dapet. Lalu durasinya dapat enak, mocoknya enak, semuanya enak gitu, keluar materi jemur-jemur, tapi yang di telinga juri itu tidak tahu. Bahkan pemain itu mereka taunya cuma yang juara tonjolan gitu. Di situ yang akan kita nanti pertegas gitu, kita untuk saling belajar gitu. Artinya sebagai juri pun mereka punya kriteria dan pakem mereka masing-masing, dan kita pemain pun tidak bisa memaksakan bagaimana harus mutlak juara, bagaimana yang dicari, sedangkan kita tidak pernah membandingkan lawan-lawan di sekeliling kita gitu. Dan rotasi itu yang saya pikir itu sangat penting, karena kita pemain awam hanya melihat burung kita kerja gacor, burung kita nembak panjang durasi, sedangkan yang lain mungkin ada ngetem tapi nembak. Nah di situ kan sangat berpengaruh sekali gitu untuk kita melihat sebagai pemain tuh. Kadang juri dengan rotasi yang anggaplah kita main, kita gantang di sub yang paling depan gitu. Di paling depan antara nomor 1 sampai 7 itu depan, baris di depan. Sedangkan juri di atas kepala kita. Kita sebagai pemain kadang berpikir burung kita dipantau nggak, sedangkan juri itu di atas kepala. Nah itu juri masih. Nah di situ padahal ada beberapa juri yang memang mereka udah paham materi burung ini apa, dan mereka hanya dari mendengar atau mereka tembak dari jauh ketika burung ini memang layak bekerja, dan dari awal sampai tengah akhir pun juri memang melihat burung ini aktif kerja gitu, dan hanya akan membandingkan mana yang terbaik gitu di antara yang baik gitu. Karena kita kan pemain hanya melihat burung kita tuh nggak dipantau, cuman dilewatin aja, cuman dikolongin aja gitu. Tapi kan ada beberapa kasus yang kita berpikir seperti itu, pada akhirnya burung kita koncer. Ternyata kita berpikir iya ya, berarti juri itu peka, berarti memang burung kita kerja gitu. Itu ada saja pemain-pemain yang beranggapan burung kita dikolongin, padahal juri memang mendengar dengan kuping gitu, dengan insting dia yang memang di bawah dia tuh akan terdengar materi
itu lip sync atau tidak, memang burung ini materi yang dikeluarkannya apa gitu, itu yang kita akan bahas gitu. Karena kebanyakan kan juri pun sekarang tuh juga memang apa ya, lebih peka gitu untuk menilai burung yang memang layak, yang memang berkualitas, yang memang uh, sesuai dengan pakem yang mereka mau gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa juri ini menilai hanya burung ini gitu, dan kita juga harus bisa mengontrol ketika kita mengelilingi setiap tempat, burung mana yang akan menjadi perbanding burung kita gitu. Bukan kita hanya fokus pada satu titik burung kita kerja, kita tidak melihat burung yang lainnya. Ketika koncer, kok yang di sana materinya apa, kok yang di tengah tapi nggak kelihatan. Nah disitulah yang benar-benar harus kita sebagai pemain pun memang harus jeli dan legowo gitu, ketika memang kita tahu ada yang lebih baik dari kita gitu. Jadi setiap pakem pasti berbeda-beda di setiap IO-nya pun gitu. Nah, yang saya mau bahas nanti adalah ya sekitar di lapangan gitu, tentang penilaian, tentang cara kerja burungnya seperti apa, tentang materinya bagaimana, yang dicari burung layak itu seperti apa gitu. Itu yang benar-benar memang kita akan sharing gitu, belajar. Jadi kita tidak juga bisa menyalahkan burung yang kita bawa di setiap IO itu masuk gitu, atau kemarin masuk di sini enggak, kemarin masuk kok itu. Jadi kita pun sebagai pemain harus tahu gitu, pak kemana nih yang memang cocok dengan karakter burung kita gitu. Karakter yang masuk dengan burung kita tuh yang seperti apa dan bagaimana gitu. Tidak bisa kita selalu membawa burung yang memang ada beberapa burung yang memang dia akan tetap tampil di gantangan manapun, dia akan tetap tampil dengan cara kinerja dia gitu. Artinya yang memang juri sulit untuk membuang gitu. Itu memang perlu kejelian dari seorang juri juga untuk menilai sesuatu yang burung ini bukan karena dipegang oleh si A, pemiliknya seperti ini atau itu, bukan gitu. Karena kita harus tahu bahwa pakem itu berbeda-beda. Rotasinya pun berbeda-beda, penilaiannya berbeda-beda gitu. Itu yang harus kita pahami. Dan memang saat ini pun yang saya lihat, sebagian pemain kicau ini memang sudah banyak yang mereka mengerti gitu. Mereka mengerti akan pakem burung mereka. Mereka mengerti di setiap IO itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mereka selalu kritis gitu, kritis dengan apa yang mereka lihat, lalu mereka pertanyakan gitu. Mereka pertanyakan. Nah, di sini yang mereka pertanyakan, terkadang sebagai pemain mereka mempertanyakan sesuatu tapi tidak mendapat jawaban yang sesuai, jawaban yang tidak logika dengan apa yang mereka pertanyakan kepada juru pengadil gitu. Jawaban yang dianggap pikir tuh cuman hanya mengada-ngada atau mencari kesalahan gitu. Karena pemain sekarang tuh mereka lebih kritis, mereka lebih lihat gitu, oh ini seperti ini. Dan bahkan sekarang mereka pun bisa membandingkan, ketika kita menggantang ini yang bakal lolos nomor sekian antara 3 besar mereka yang akan mereka sebutkan gitu. Dan mungkin gitu sesuai dengan apa yang mereka tentukan dan ternyata terjadi di lapangan gitu. Berarti mereka juga sudah bisa menilai, walaupun mereka menggantang burung mereka, tapi mereka melihat kinerja burung di sekeliling mereka atau lawan-lawan yang mereka ada di gantangan, mereka sudah tahu gitu. Nah, begitulah yang terjadi, jawaban yang selalu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu. Jadi seolah-olah jadi yang juara dalam tanda kutip punya si A, oh dekatnya sama si ini sama ini jadi ini nih. Nah, itu kan timpat jadi sifat suzon, artinya berburuk sangka gitu. Sedangkan juri sendiri juga memang harus menjelaskan pakem yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Pakem yang ada di lapangan ini bagaimana? Karena di sini tuh terlalu banyak kelas-kelas yang diadakan gitu. Antara lain kita masih belajar antara pemahaman contoh musim di ijo ada bebas didis. Nah, bebas didis itu sendiri seperti apa gitu. Di setiap IO ini berbeda. Bebas didis ini ada yang cuma angka kaki oke coret gitu. Oh, nyisir ekor itu coret. Nah, termasuk bebas didis tapi ada beberapa yang memang cuman ini aja nggak masalah asal jangan turun gitu.
oh cuman ini ya, itu semua bebas. Di sini belum ada pakemnya gitu. Dan bahkan ada beberapa tempat pun yang memang diadakan kelas murai, untuk murai yang aksi bebas gitu, aksi bebas. Nah di situ pun buat saya tuh tidak masalah, atau buat teman-teman kicau pun tidak masalah gitu, karena memang setiap IO pun punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah yang patut disadari itu, kita dalam bermain kelas ini harus tahu pakemnya seperti apa gitu. Jangan burung kualitas kita masukkan dengan burung-burung yang standar, yang pada akhirnya kita kalah dengan standar, kita komplain gitu, dengan bahasa sekarang tuh ngeriwik gitu. Tapi ya buat saya pribadi, apapun kelasnya dan bagaimana, mau BOB, mau bebas didis, mau apapun, itu tidak masalah sebagai pemain. Yang penting kita tahu, kita paham pakem di setiap IO ini berbeda-beda. Itu yang wajib kita pahami dulu gitu. Jadi sehingga kita tahu, oh kurang burung saya tuh di sini, oh kelemahan burung saya tuh di sini, kalau main di sini pasti kurang karena ini. Tapi tidak semua IO juga memberlakukan dengan pakem yang sangat ketat gitu. Pakem yang sangat ketat yang pada akhirnya membuat pemain juga berpikir yang oh sulit di sini sih, tidak gitu. Tapi di situ kita akan lihat gitu, mereka punya kebijakan tersendiri gitu dari setiap IO, setiap juri. Oke, nampar sekali 2 kali masih boleh. Lalu diberikan lagi yang mungkin setelah ini ada kelas ini cuma nanti khusus ini, dan itu memang harus kita pahamin gitu. Jadi ya untuk saat ini yang saya lihat itu pemain IO dan yang lainnya itu memang semua berkompetisi, artinya mencari terbaik di antara memang yang baik gitu. Jadi yang memang layak memang harus layak gitu, bukan karena kedekatan gitu. Jadi ada bahasa kadang di luar, burung kita juara gitu, bukan dijuarai. Kadang ada lagi gitu, oh burung dia juara, berarti bukan dijuarai gitu, memang real juara gitu. Juara dan dijuarai itu berbeda gitu, itu dua kalimat yang sangat berbeda, juara dan dijuarai gitu. Kenapa kita bisa berbicara seperti itu? Karena memang yang kadang terlihat yang oh hanya faktor kedekatan, hanya sesuatu gitu. Nah di sini nih kita sama-sama belajar gitu di channel AA Kabayan 88 ini. Kita bukan mencari kesalahan, kita bukan mencari kekurangan pemain, kita bukan mencari intervensi juri ini harus seperti ini, tidak. Jadi kita akan memahami gitu, oh kurangnya ini seperti ini, oh adanya ini seperti ini. Jadi kita sama-sama belajar gitu, belajar yang memang pada akhirnya semua akan terpilih menjadi yang terbaik gitu. Karena khususnya di Lakberan Lapres itu ya, kita semua itu kalangan apapun mereka bisa main gitu. Tapi kan kembali lagi dengan kenyamanan. Karena bermain itu menurut saya bukan karena melihat hadiah besar, bukan melihat jagoan kita memang sering konser di situ gitu, bukan. Tapi kenyamanan gitu, kenyamanan yang membuat tidak dipermasalahkan suatu tempatnya yang kecil atau mungkin tidak nyaman dengan area untuk kita transit jagoan-jagoan kita gitu, bukan di situ. Tapi memang kenyamanan di mana ya memang penilaiannya transparan, penilaiannya yang memang apa adanya. Ketika memang kita mempertanyakan suatu jawaban yang kita pertanyakan diberikan dengan jawaban yang logis dan memang benar gitu. Jadi kita belajar di situ gitu, belajar untuk diri saya pribadi untuk akhirnya mengetahui oh pakem di sini tuh seperti ini gitu. Oh ternyata IO ini tuh seperti ini gitu. Oh yang diambil tuh burung-burung seperti ini. Jadi semua jelas gitu, tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dibicarakan di belakang gitu. Yang tadinya kita hobi kenapa jadi ambisi, lalu kita saling membenci gitu. Harus menyalahkan oh IO ini begini, oh IO ini begini, IO begini. Nah, kita sebagai pemain pun memang harus benar-benar legowo, dan kita memang benar-benar tahu kekurangan amunisi kita nih apa gitu, dan apa yang kita bawa cocok nggak dengan pakem ini. Ya syukur-syukur yang kita bawa ini memang sesuai dengan harapan kita gitu, dengan durasinya, dengan kinerjanya, dengan
materinya, dengan gayanya, semua terpenuhi oleh juri gitu. Jadi memang terpilihlah menjadi yang terbaik, karena selalu saya bilang juara itu bukan soal angka 1, 2, 3 gitu. Juara itu adalah tentang stabilnya burung gitu. Bagaimana kita menstabilkan burung di saat top form dia, kita bisa bermain mungkin seminggu dalam waktu 2, 3 kali, tapi tetap dari jalur stabil dia dengan cara kondisi dia yang memang kita bawa dengan top formnya dia gitu. Jadi di 3 besar itu masih aman, dan di situ nanti juga saya akan mengulik gitu, bukan cuma tentang gantangan IO seperti apa gitu, terus pakemnya bagaimana, terus rotasi, dan tentang di lapangan nanti akan saya ulik, tapi ya selanjutnya pun akan terus saya cari gitu, akan saya belajar lagi, akan saya gali bersama para kicau-kicau mania yang kita biasa gantang. Kadang kan banyak peternak juga nih yang mempunyai potensi burung-burung mewah tapi tidak terekspos, sedangkan kadang jalur-jalur mereka ini bahkan burung-burung yang keluar sangat mewah gitu, sangat mewah, sangat berkualitas, tapi cuman burung rumahan, peternak rumahan. Nah, nanti kita akan coba bongkar di situ. Kita akan silaturahmi, kita akan tanya bagaimana cara peternakannya, bagaimana cara pengelolaan tempatnya, lalu pakannya, dan bagaimana cara menyilangkannya. Ya, semua berkaitan dengan cara berternak, breeding di sana. Kita akan sharing. Yang ketiga, saya juga akan silaturahmi dengan teman-teman yang di lakberan itu memang burungnya itu selalu konsisten gitu. Mau di lakberan, mau di lapres, mau di event, mereka menduduki podium yang memang patut diperhitungkan gitu, patut diperhitungkan, walaupun itu cuman kelas di lakberan, cuman di kelas di lapres, tapi buat saya tuh ya stabil itu, karena burung nasional pun semua berawal dari hal yang di bawah gitu, ketika mereka di atas. Tapi kan proses untuk mereka ke atas itu bagaimana gitu, mengondisikan burung sehingga tampil dengan top form, dengan maksimal, terus cara menggambar bagaimana sih burung yang layak untuk main di tengah, bagaimana sih burung yang layak untuk kedepannya prospek cerah, itu dengan pemain-pemain yang nanti kita akan sharing dengan mereka, kita akan ngobrol dengan mereka gitu. Jadi kita tahu kekurangan kita apa, dan ilmu yang kita dapat dari berbagai tempat itu ya mudah-mudahan itu memang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Terus yang keempat ya kita akan main juga gitu. Jadi ya ke kios-kios yang mungkin atau teman-teman yang punya usaha-usaha di rumah yang mengeluarkan burung-burung yang bagus, mereka yang bisa menyeleksi burung-burung yang kira-kira bisa jalan di lapangan gitu, itu kita akan bahas, kita akan ngobrol. Jadi channel ini berkaitan dengan kicau mania, artinya kicau mania yang memang dirasakan oleh semua pihak, semua kalangan, yang khususnya sebagai pemain gitu. Pemain kita memang ingin nyaman gitu, ingin penilaian yang real, ingin sesuatu yang transparan. Begitu juga dalam penjurian, juri pun menilai burung-burung yang memang sesuai dengan pakem mereka gitu, sesuai dengan yang mereka sudah tentukan gitu, kelasnya seperti apa, agar nanti kedepannya kita ini tahu untuk di mana burung kita layak, di mana kita bisa main dengan nyaman gitu. Bukan berarti yang juara si A si B, ini kalau di sini ini enggak ya. Semua kita akan belajar, kita akan bahas gitu dari channel ini. Mudah-mudahan kedepannya channel ini kita bangun bersama untuk bahan pembelajaran, edukasi, kita berbagi ilmu gitu. Kita bangun channel ini Kabayan 88 ini untuk bersama, untuk ajang silaturahmi, menambah ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada hilaf, ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Tunggu video-video selanjutnya ketika saya turun di lapangan, maka kita akan bahas semuanya, bagaimana step-step nanti di lapangan dan perkembangannya itu bagaimana gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mau dibukakan pintu maaf jika memang ada perkataan yang tidak berkenan. Bukan saya untuk
menggurui para senior saya, para suhu kicau saya, bahkan teman-teman saya. Tidak, di sini kita berbagi ilmu, kita sharing pengalaman sesuai dengan yang kita rasakan seperti apa gitu. Jadi transparan saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.